balik lagi sama aku, Faila, di Al-Jihad-Cast, jendela inspirasi dan hadis Al-Jihad. Dan saya, Celo. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Masih pada semangat kan puasanya? Jangan sampai kendor ya teman-teman. Puasanya gara-gara lihat XT di warung yang sedang tutup ya. Betul banget nih, biar puasa kita nggak cuma dapat lapar haus doang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan pastinya kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Ridwan. Masih semangat kan Pak puasanya? Alhamdulillah belum buka. Oke, jadi gini nih Pak. Jadi gini Pak Ridwan, anak-anak SMA kan kegiatannya padat banget ya Pak. Ada yang praktik di bengkel, ada yang ngoding di lab, ada juga yang lari ke sana ke sini untuk urusan organisasi. Kita ngerasa puasa itu jadi tantangan berat. Sebenarnya seberapa istimewa sih Pak bulan Ramadan ini dibanding bulan lainnya? Oke, sebelum dijawab, kita balik lagi ke perintah puasa ya di Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sama seperti orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa wajib ya, bukan puasa sunnah, bukan puasa eventan. Biasa kan event-event gitu ya. Nah, terus kenapa sih diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Nah, kenapa nggak di bulan-bulan lain gitu ya? Nah, salah satunya bulan Ramadan juga disebut sama Rasulullah adalah bulan yang bulan turunnya Al-Quran. Iya, bulan turunnya Al-Quran. Jadi salah satu yang emang Masya Allah banget gitu. Nah, terus keutamaannya apa? Keutamaannya kayak misalkan pintu surga semuanya dibuka lebar. Jadi makanya banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang di bulan Ramadan gitu. Pintu neraka ditutup dan setan-setan kunci atau di gitu. Ya, Wah, berarti kalau di sekolah masih ada yang suka ghosting tugas atau mager, itu berarti murni karena hawa nafsu sendiri apa bukan godaan setan? Ya, kadang memang ada juga yang memang manusianya gitu ya. Jadi sebenarnya kadang kalau hari biasa atau bulan biasa misalkan bulan Ramadan, alasan orang melakukan kejahatan kan karena godaan setan gitu kan ya. Terus ketika dia tetap melakukan kejahatannya di bulan Ramadan, padahal kan jelas-jelas kalau di bulan Ramadan setan itu diborgol, jadi nggak berkelihatan gitu ya. Jadi dia masih alasannya masa setan juga gitu kan, setan enggak. Ternyata memang manusia itu diciptakan sama Allah beserta dengan hawa nafsunya. Jadi kata Allah, manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat dan bisa lebih buruk daripada jin gitu. Karena apa? Karena hawa nafsu tersebut gitu. Kalau misalkan hawa nafsu tersebut dibawa ke hal yang positif dengan cara beribadah misalkan, dia pasti bakal lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau misalkan hawa nafsunya dibawa ke hal yang negatif, maka dia akan lebih buruk daripada jin. Nah, menyambung soal pahala tadi, Pak Ridwan, gimana sih Pak caranya kita sebagai siswa-siswi SMK tetap bisa dapat keutamaan Ramadan, tapi tetap fokus belajar? Apalagi kalau lagi jam pelajaran produktif yang butuh tenaga ekstra nih Pak. Nah, oke. Ketika kalian notabene sebagai pelajar, nah belajar ini adalah hal yang wajib juga gitu. Jadi udah lagi belajar hal yang wajib, terus puasa juga hal yang wajib, jadi pahalanya double gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi puasa, terus kalian tahan, kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, otomatis pahalanya bakal double. Gitu. Wah, bener banget. Jadi nggak ada alasan buat males ya. Justru harusnya makin semangat karena pahala ini sedang double ya Pak. Iya betul. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke sesi baca-baca pertanyaan dari teman-teman semua nih Pak yang ada di Instagram. Apa ada sih, Cel? Oke, yang pertama, kenapa sih Pak dalam bulan Ramadan ini ada berbagai kegiatan ibadah lainnya selain puasa? Nah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa, jadi semua amal ibadah itu dilipat gandakan sama Allah.
Jadi kalau misalkan kalian yang biasanya cuma sholat lima waktu aja gitu kan, sholat wajibnya. Nah sekarang karena dilipat ganda kan kalian bisa maksimal banget nih untuk ibadahnya. Misalkan kalian nanti ada sholat tarawih, baca Al-Qur'annya gitu, itu bakal dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa setiap bacaan Ramadan, bacaan Al-Qur'an yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dihitung per hurufnya. Misalkan kayak alif lam mim, bukan alif lam mim tapi alif ada pahalanya dikali 7, lam dikali 7, mim juga dikali 7 gitu. Jadi double pahalanya. Pak, apa hukumnya tidak puasa padahal sudah balik? Nah, salah satu syarat wajibnya puasa kan yang pertama adalah balik. Balik itu berarti kan kalau yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah halangan gitu ya, sudah PMS gitu. Nah, terus kedua berakal. Jadi orang gila itu nggak wajib puasa. Jadi kalau misalkan kalian masih sehat, pikirannya masih waras, itu wajib puasa. Terus yang ketiga menetap. Jadi nggak pindah-pindah. Maksudnya menetap itu kalian stay di satu tempat gitu. Misalkan untuk bulan Ramadan tinggal di Jakarta gitu. Nggak hari ini di Jakarta, besok di Bali, misalkan besok kali ke Singapura, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan kalian balik terus nggak puasa, otomatis kalau misalkan puasanya wajib, berarti kalau nggak dilakuin apa? Dosa. Jadi begitu ya Pak. Selanjutnya apa tadi sih Pak hukumnya wajib puasa? Nah tadi yang hukumnya wajib puasa adalah yang pertama adalah berakal tentunya. Jadi kalau orang gila itu nggak wajib untuk puasa. Terus balik yang tadi kalau misalkan sudah yang laki-laki sudah ditandai dengan mimpi basah itu sudah balik, yang perempuan sudah halangan atau PMS juga sudah balik gitu. Terus yang berikutnya adalah Islam, harus Islam. Jadi kalau misalkan orang Islam nggak wajib buat puasa. Tapi diperbolehkan untuk puasa. Boleh. Biasanya untuk agama-agama lain ini disclaimer dulu ya, saya kalau ada salah nanti tinggal di kolom komentar aja. Jadi untuk agama lain itu ada puasanya sendiri-sendiri. Misalkan kalau puasa untuk orang Buddha itu biasanya ada puasa untuk mencapai nirwana biasanya, karena percayanya begitu. Dan pertanyaan tadi apa aja sih Pak yang bisa membatalkan kita puasa? Oke, untuk membatalkan puasa tentunya makan dan minum, yaitu puasa, bukan diam-diam, terus mokel gitu ya. Orang tuanya taunya puasa, terus sampai sekolah, pulang sekolah ngerokok, itu juga batal. Ngerokok, nge-vape itu batal. Terus memasukkan sesuatu ke mulut atau misalkan ke telinga, yang misalkan kalian duduk terus airnya malah nyangkut gitu di telinga, itu juga batal. Terus apa lagi? Terus muntah yang disengaja. Kalau kata guru saya dulu, muntah yang sengaja itu maksudnya gimana? Misalkan kamu ini jari kamu terus dimasukin ke mulut sampai mentok, itu kan pasti bakal mual ya. Nah itu otomatis bakal muntah gitu. Nah itu yang dilarang dan itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan muntahnya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Berarti masih boleh lanjut puasa ya Pak? Boleh. Oke, lanjut. Nah, kerasa nih kita udah di penghujung obrolan. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Ridwan ada closing statement atau pesan singkat buat kita semua yang nonton video ini Pak, mungkin Pak? Oke, pesan saya sih singkat aja ya. Karena kalian pelajar, ya mumpung bulan Ramadan banyak-banyak ibadah. Kalau kalian nanti lihat di video yang kemarin, itu kan kita bahas tentang hari akhir ya. Nah, untuk mempersiapkan hari akhir kan harus banyak ibadahnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan kita, ibadah kita, sehingga nanti kalian kalau hari akhir bakal terselamatkan. Tuh ya teman-teman dengerin ya, jangan mokel ya, nggak baik. Masya Allah, adem banget dengan penjelasan dari Pak Ridwan. Makasih banyak ya Pak sudah memampir di Jihadcast. Ya, semoga obrolan singkat ini bisa menjadi charger buat ibadah kita, sobat Adian semua. Jangan lupa terus dengerin episode podcast lainnya di Cerita Adian. Saya Faila
Bella selaku host pertama. Dan saya Celo selaku host kedua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi